pernah digadang-gadang sebagai Messi dari Kroasia. Alen Halilovic adalah nama yang dulu begitu mengemparkan dunia sepak bola. Ia bukan hanya sekadar pemain muda berbakat, tapi juga pencetak gol termuda di Liga Utama Kroasia, bahkan debut termuda di timnas Kroasia. Barcelona melihat kilau emas dalam dirinya, membawanya ke Barcelona untuk dipoles menjadi bintang masa depan. Selain ke Barcelona, dia juga pernah memperkuat AC Milan. Namun, bukannya menjelma jadi bintang dunia, karir Halilovic justru meredup, berjalan penuh rintangan dan keputusan sulit. Dari wonderkid yang digadang-gadang jadi legenda, kini ia berakhir di klub kecil, jauh dari sorotan megah sepak bola Eropa. Lalu pertanyaannya, apa yang salah dengan Alen Halilovic? Apakah ia korban ekspektasi terlalu tinggi? Atau justru gagal menemukan jalannya sendiri dalam dunia sepak bola yang keras? Inilah kisah Alen Halilovic, the next Messi dari Kroasia yang tak pernah benar-benar bersinar. Untuk memahami kisah jatuh bangunnya Alen Halilovic, kita harus kembali ke awal, ketika ia masih bocah ajaib dari Kroasia. Saat itu dunia melihat seorang pemain muda dengan teknik dribble menawan, visi permainan tajam dan kemampuan mengolah bola yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai titisan Messi dari Eropa. Namun, seperti banyak kisah wonderkid lainnya, perjalanan Halilovic tidaklah semulus yang dibayangkan. Dari klub ke klub, dari satu negara ke negara lain, ia mencoba mencari tempat untuk bersinar, tapi justru semakin jauh dari sorotan. Lalu bagaimana awal kisahnya di Dinamo Zagreb? Apa yang membuat Barcelona jatuh hati? Dan mengapa perjalanan karirnya kemudian justru menurun tajam? Mari kita bedah perjalanan panjang sang Messi dari Kroasia. Setiap negara punya pemain muda yang disebut-sebut akan jadi bintang besar. Kroasia pernah melahirkan nama-nama hebat seperti Luka Modric, Ivan Rakitic, hingga Mario Mandzukic. Tapi di awal tahun 2010-an, ada satu nama yang digadang-gadang akan melampaui nama besar mereka semua. Namanya Alen Halilovic. Halilovic lahir di Dubrovnik, Kroasia tahun 1996. Sejak kecil, bakat sepak bolanya sudah mencuri perhatian. Dengan tinggi badan yang mungil, ia punya gaya bermain penuh kelincahan. Dribble cepat, sentuhan halus, dan keberanian menusuk ke jantung pertahanan lawan membuatnya terlihat berbeda dibanding anak-anak seusianya. Pada usia 16 tahun, ia sudah menembus tim utama Dinamo Zagreb. Bukan hanya sekedar debut, Halilovic bahkan mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Kroasia. Tak berhenti di situ, ia juga menjadi pemain termuda yang debut untuk tim nasional Kroasia. Dunia langsung menoleh, media mulai membicarakan, inilah Messi dari Kroasia. Tahun 2014, Barcelona yang terkenal gemar memburu bakat muda langsung bergerak cepat. Mereka membawa Halilovic ke Camp Nou dengan harapan besar menjadikannya proyek jangka panjang setelah era Messi. Bayangkan, anak berusia 17 tahun dari Kroasia masuk ke salah satu klub terbesar di dunia. Semua sorotan tertuju padanya. Namun kenyataan tidak semudah itu. Di Barca, Halilovic lebih banyak bermain untuk tim B. Walaupun sesekali menunjukkan kilasan bakatnya, ia sulit menembus skuad utama yang saat itu dihuni oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Messi, Neymar, dan Suarez. Agar bisa mendapat menit bermain, Halilovic dipinjamkan ke Sporting Gijón di La Liga. Di sana ia sempat tampil cukup menjanjikan, tapi konsistensinya jadi masalah. Setelahnya ia pindah ke Hamburger SV di Bundesliga. Lagi-lagi yang terjadi sama, hanya kilasan bakat tanpa perkembangan berarti. Ia sempat menandatangani kontrak dengan AC Milan, klub legendaris Italia. Publik kembali berharap mungkin di San Siro karir Halilovic bisa bangkit. Tapi sayangnya ia tak pernah benar-benar mendapatkan tempat. Bahkan lebih sering dipinjamkan ke klub-klub lain seperti Standard Liège dan Heerenveen. Seiring berjalannya waktu, nama Halilovic semakin menghilang dari headline media besar. Dari wonderkid yang dielu-elukan, ia justru terombang-ambing tanpa kepastian. Banyak yang menilai mentalitas dan keputusan karirnya tidak sejalan dengan talenta besar yang dimilikinya. Kini, di usia hampir 30 tahun, ia bermain untuk Fortuna Sittard di Eredivisie, Belanda. Sebuah klub kecil yang jauh dari sorotan dunia. Dari pemain yang pernah dianggap sebagai Messi dari Kroasia, Halilovic kini hanyalah cerita tentang potensi yang tak pernah benar-benar meledak.
Pertanyaannya, apa sebenarnya yang salah dengan Alen Halilovic? Banyak analis menyebut beberapa faktor. Ekspektasi publik yang terlalu tinggi sejak muda, sulitnya bersaing di tim besar seperti Barcelona, tidak adanya konsistensi permainan, ditambah keputusan transfer yang mungkin kurang tepat. Yang jelas Rita Halilovic jadi pengingat bahwa bakat saja tidak cukup. Untuk jadi bintang besar dibutuhkan mental, disiplin, dan keputusan tepat dalam perjalanan karir. Kalau menurut kamu, apa yang sebenarnya membuat Halilovic gagal? Apakah salah langkah dalam memilih klub, mentalitas yang rapuh, atau justru karena ekspektasi dunia yang terlalu tinggi padanya sejak usia muda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan cerita perjalanan karir pemain bola, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya di dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!